Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 2. Hari ini kita akan membahas tentang membaca dan menulis huruf hijaiyah bersambung. Yuk kita mulai dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita bahas dulu tujuan pembelajaran. Setelah belajar hari ini, kalian diharapkan bisa membaca huruf hijaiyah bersambung dengan baik. Yang pertama membaca, yang kedua menulis. Menulis huruf hijaiyah bersambung dengan baik. Kemudian membaca huruf hijaiyah bersambung. Nah, di sini kita belajar membaca huruf hijaiyah bersambung. Pertama, di sebelah kiri, di sini ada huruf hijaiyah terpisah. Di baris pertama ada huruf apa ini? Bagus, huruf ta dan huruf ba. Sip. Ketika disambungkan, maka kedua huruf ini menjadi seperti ini. Kemudian dibacanya tetap taba. Nah, sekarang kita ke kata yang kedua. Di sini ada huruf kaf, kemudian ta, dan ba. Ketika disambungkan, huruf kaf ada perubahan. Awalnya seperti ini menjadi seperti ini, kemudian disusul dengan huruf ta dan ba sama seperti di atas. Maka dibacanya kataba. Kemudian di sini ada huruf a. Huruf apa ini? Bagus, huruf H, kemudian yang ini huruf dan. Oke. Kemudian huruf alif di sini dibacanya disatuin menjadi bagus, ahadan. Kemudian di sini ada huruf nu, ada huruf waw mati, kemudian ada han dan alif. Disatukan menjadi seperti ini, maka nu dibaca menjadi panjang dan han tetap pendek. Kenapa tetap pendek? Karena alif yang di sini tidak dibaca ya. Nah, menjadi nuhan. Kemudian di sini ada huruf lam, huruf h, dan huruf dan bin. Disatukan menjadi seperti ini. Lahabin. Dibaca lahabin. Kemudian di sini ada huruf na, di sini ada huruf alif. Untuk yang ini, na-nya kita baca menjadi panjang. Loh Bu, kenapa yang ini menjadi panjang, tapi yang atas di sini nggak jadi panjang? Nah, bedanya, kalau yang atas di sini, ini adalah fathatain. Kalau fathatain, setiap ada fathatain biasanya memang diikuti dengan alif. Ya, tapi alif itu tidak menandakan bahwa ini dibaca panjang, tetap pendek saja. Tapi kalau hanya fathah, maka jika bertemu dengan huruf alif, dibacanya panjang. Kalau fathatain bertemu dengan huruf alif, tidak dibaca panjang. Paham ya? Pinter. Nah, ini jadi na, si, dan hun. Jadi nasihun. Mengerti semuanya? Mengerti ya? Pinter. Yuk kita sekarang ke menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah, yang pertama di sini huruf hijaiyah, kalau dia sendirian maka bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di kolom yang sebelah sini yang keduanya, jika huruf hijaiyah ini ditaruh di awal, maka akan seperti ini. Kemudian jika di tengah seperti ini, dan jika di akhir seperti ini contoh penulisannya. Nah, Ibu, kenapa di sini ada tulisan tidak ada? Nah, jika ada tulisan tidak ada, berarti huruf tersebut, kalau di sini contohnya huruf alif, tidak bisa disambung di awal. Ya, jadi kalau alif mau disatukan dengan huruf setelahnya, maka tetap terpisah, seperti halnya di sini. Ya, alif dengan kho terpisah, tidak bisa disatukan. Kalau disatukan nanti jatuhnya menjadi huruf lam, dan itu beda lagi. Kemudian alif juga tidak bisa disambung di tengah, tapi alif bisa disambung di akhir.
Contohnya ini di akhir bisa disambung. Nah, kemudian di sini ada huruf ba, ta dengan sa. Ini semuanya hampir sama, bedanya posisi titik saja. Di awal seperti ini, di tengah seperti ini, kemudian di akhir seperti biasa. Nah, begitu ya. Ini contohnya babi bu, ini bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian 3 huruf yang mirip juga ini bisa di awal, bisa di tengah, dan di akhir. Namun ada perbedaan bentuk. Kalau pertama ini dia punya apa ya, seperti perut, begitu ya, perut yang besar. Kalau disatukan atau disambungkan di awal, maka yang diambil hanya atasnya saja. Di tengah juga begitu, hanya atasnya saja. Tapi kalau di akhir, mereka kembali ke bentuk semula, perutnya kembali ada. Ya, ini perutnya yang gemuk ini. Nah, kemudian ini contohnya awal, akhir, dan tengah. Paham? Paham ya? Nah, sekarang kita ke huruf selanjutnya. Nah, di sini ada huruf juga yang mirip, huruf dal sampai huruf zai. Ini sama-sama tidak bisa disambung di awal. Jadi kalau di awal itu pasti terpisah dengan huruf lainnya di belakangnya. Kemudian di tengah juga tidak bisa, tapi mereka bisa di akhir. Bentuknya hampir sama dengan ketika mereka sendirian, seperti ini. Nah, ini contohnya, ini huruf dal di awal, dal di tengah, dal di akhir. Nah, kemudian di sini juga ada yang mirip antara huruf sa, sya, so, dan do. Ketika ditaruh di tengah, di awal dan di tengah, maka yang ke bawahnya ini dia menghilang. Jadi atasnya aja, di awal dan di tengah. Kalau di akhir, dia kembali ke bentuk yang semula. Ini contohnya shashishu, sosifsu, dan dobidu. Yuk kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu, nah ini ada. Tadi sudah ya dibahas sampai huruf do. Kemudian sekarang ini to dan zo, ini juga mirip. Di awal, di tengah, di akhir bentuknya sama. Kemudian huruf ain dan ghain. Ketika di awal, maka perut buncitnya hilang. Tinggal atasnya saja. Go juga sama. Nah, ini ingat ketika di tengah bentuknya menjadi berbeda. Jadi seperti segitiga terbalik. Begini ya. Kemudian ketika di akhir, ini juga sedikit ada perbedaan. Kalian bisa ingat-ingat bentuknya. Ini contoh awal, akhir, dan tengah. Kemudian huruf fa. Nah, huruf fa yang diambil adalah bulatan awalnya saja. Di awal dan di tengah. Kemudian ini di akhir kembali ke bentuk semula. Ini contoh penggunaannya. Nah, sekarang kita ke huruf selanjutnya, yaitu huruf kaf. Nah, ini huruf kaf lumayan jauh, jadi huruf kaf ini bisa di awal, akhir, dan tengah. Namun di awal dan di tengah ini bentuknya berbeda ya. Kalau di akhir bentuknya hampir sama dengan ketika sendirian. Ini contohnya. Kemudian huruf lam. Nah, huruf lam di awalnya begini, langsung disambung. Di tengahnya ke atas. Kemudian di akhirnya hampir sama dengan huruf lam ketika sendirian. Sekarang huruf mim. Ini di awal. Ini di tengah. Pokoknya diambil atasnya aja, kepalanya aja. Dan di akhir sama seperti ketika sendirian. Begitu pula huruf nun. Begini ya. Awal, tengah, dan akhir kembali seperti di awal. Huruf wawu, nah ini tidak bisa disambungkan di awal. Di tengah juga tidak bisa. Dia hanya sendirian atau di akhir. Ini contohnya. Wa, ini di awal dan ini di akhir. Kemudian ini huruf H besar. Ya, ada 2 bentuk. Begini, ketika ditaruh di awal, begini.
di tengah beda lagi begini, tapi tetap ada 2 lubang, kemudian di akhir menjadi seperti ini. Ini contohnya. Ya. Kemudian di sini ada hamzah. Hamzah itu tidak bisa disambungkan, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Dia selalu sendirian. Nah, kemudian yang terakhir ada huruf ya. Ya ini di awal seperti ini, hampir mirip dengan nun. Ya awal, ya tengah, dan ya akhir mirip dengan ya ketika sendirian. Ini contohnya. Nah, kemudian kita ke tugas. Nah, di sini tugasnya, silahkan kerjakan soal latihan bab 1 pada halaman 18-20 di buku paket. Nah, di sini ini bagiannya, bagian A nomor 3-5, bagian B nomor 1-3, dan bagian C nomor 1-6. Kirimkan foto hasil pekerjaan kalian di buku paket ya. Kirim ke nomor Bu Kisti sebelum batas waktu pengumpulan yang ditentukan. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian, pembahasan hari ini kita sudah selesai. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majelis. Yuk baca bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.